Dunia semakin sesak. Tak hanya populasi manusianya, tetapi berbagai tingkah dan tingkat keluhuran manusia yang semakin menurun telah mengubah banyak hal. Banyak yang berkata, zaman makin kesini, manusianya makin kesono, yang artinya zaman telah berubah, semakin maju, tetapi manusianya semakin jauh dari peradaban yang luhur. Entah karena apapun itu, mungkin saja karena kita sudah berada di zaman akhir, adab, moral, nilai semakin terkikis. Hanya urusan duniawi dan keegoan yang dikedepankan. Kesenjangan semakin jauh antara satu dengan lainnya. Manusia menggolong-golongkan di antara mereka berdasarkan materi dan kedudukan. Yang di atas, yang kaya, yang dipuja-puja. Yang di bawah, yang miskin, yang diinjak, bahkan tak dapat kesempatan untuk berkehidupan lebih baik. Alhasil, semua manusia berlomba-lomba ingin menjadi yang di atas dan kaya raya, entah dengan cara apapun itu. Tanpa rasa takut akan balasan karma, balasan semesta, atau hukuman Tuhan. Melupakan dharma, menolak karma itu sesungguhnya ada. Hanya tersisa sedikit manusia yang sungguh-sungguh berdharma dengan ketulusan, berbudi pekerti luhur, tegas, mengambil sikap-sikap yang benar. Semakin banyak memamerkan urusan duniawi, seakan mereka ingin hidup selamanya. Menolak akan adanya roda kehidupan dan kematian. Bahkan urusan perut pun bagi mereka tak memikirkan perut orang lain yang banyak tertimpa kelaparan dan musibah. Satria Piningit, sosok yang selama ini masih kita tunggu, bahkan kita cari, adalah sosok yang memegang teguh dharma bakti, budi pekerti luhur. Ia terus mengasah dirinya untuk semakin dekat dengan Yang Maha Kuasa melalui berbagai perilaku yang luhur, santun, ulas asih kepada sesama umat. Ilmu yang dipelajarinya tak membuatnya menjadi tinggi hati dan lupa diri. Justru ilmulah yang terus membawanya kepada perjalanan baktinya untuk Tuhan, untuk umat dan dunia. Ilmu yang senantiasa ia jaga dengan adab dan kesadaran sebagai umat kecil di mata Tuhan. Welas asihnya terus ditempa Tuhan dengan berbagai ujian untuk semakin penuh kesadarannya akan peran pentingnya Tuhan yang Maha Tinggi, lagi Maha Kuasa, lagi Maha Besar. Mungkin karena itu ia menjadi begitu spesial di antara para manusia sekarang. Wallahu alam.
karena ia selalu terus mengasah kesadarannya bahwa ia bukanlah siapa-siapa tanpa Tuhan yang Maha Agung, Sang Maha Pencipta. Ia diam, ia mengingat Tuhan. Ia berucap, ia mengingat Tuhan. Ia melangkah, ia mengingat Tuhan. Ia berbuat apapun, ia mengingat Tuhan. Ia ingin tertidur pun, ia tetap berusaha sadar untuk mengingat Tuhannya. Ia adalah sosok yang sangat takut bila teringat segala dosa dan khilafnya, sebesar atau sekecil apapun. Ia selalu berusaha untuk tidak mengulanginya, dan ia pun sangat takut menyakiti siapapun. Ia selalu bawa dirinya dalam keadaan sadar dalam bertindak apapun, karena ia sadar bahwa Tuhan yang Maha Mengetahui senantiasa memperhatikan seluruh umat dan jagat raya ini. Secara kegaiban, di dalam dirinya diliputi oleh banyak brahmana atau pandito atau wali Allah. Hal ini bukanlah hal yang mudah baginya, karena ketika ia lalai dalam kehilapan atau melakukan dosa, ia akan langsung mendapat teguran keras dari Tuhan. Ia harus mampu bertugas menebarkan kebaikan dan kebenaran. Juga tentunya sifat welas asih dan rendah diri di hadapan Tuhan. Ia pun harus terus belajar banyak hal tentang kebijaksanaan kehidupan dan menerapkan pada dirinya dan sekelilingnya. Tetapi ia pun memiliki sikap-sikap yang tegas dan pantang mundur, pantang mengeluh. Ia berani menghadapi hal-hal yang sekiranya banyak manusia yang tidak mau melakukannya demi tegaknya kebenaran. Bagaikan trisula di tangannya yang akan terus membela kebenaran, keadilan, kejujuran. Ia hadapi setiap peperangan dengan mengerahkan setiap kemampuan yang Tuhan amanahkan kepadanya. Karena dialah sang satria sekaligus panglima perang di dunia kegaiban, dengan pasukan yang tak terhitung jumlah dan keragamannya. Ia sadar siapa dirinya yang sesungguhnya. Terkadang ia pun takut dengan dirinya sendiri. Seringkali juga tidak mempercayainya, tetapi dengan kesadaran penuh, ia selalu berusaha menenangkan dirinya untuk mengingat tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepadanya di setiap waktu. Ia adalah sosok yang sangat sederhana, tenang, humoris, yang terkadang sangat konyol untuk menghibur siapapun. Berpakaiannya pun sangat biasa, tak ada yang menonjol darinya. Layaknya manusia biasa pada umumnya, yang biasa kita mengenalnya sebagai kalangan sudra. Tetapi ketika orang lain mulai berbicara lebih dalam kepadanya, akan terasa aura yang sangat berbeda dari manusia lainnya.
khususnya orang-orang yang memiliki kemampuan lebih inderanya atau para indigo. Mereka akan seketika seperti lebih tenang ketika bersama sang SP. Dan tak jarang yang melihatnya sebagai sosok yang sangat berbeda aura, pamor, dan penampakannya. Cahaya yang dipancarkannya pun begitu berbeda dan menyilaukan bagi orang-orang tertentu. Itulah keanehan, keunikan, dan keistimewaan yang tersematkan pada seorang satria Piningit. Bila dirasa mengada-ada, seperti biasa anggap saja ini sebagai dongeng bersambung.